Dari debat capres malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo. Karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan, apalagi di part yang ini. Diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak melanggar HAM. Salam budaya, Pak Anies dan Pak Ganjar, terutama Pak Ganjar, izin ya speed videonya. Kelihatannya nomor urut 01 dan 03 ini sama deh. Mungkin sebelum debat capres sudah telepon-teleponan untuk menyerang Pak Prabowo, terutama di closing statementnya. Saya aneh aja. Tapi oke, biasalah. Kalau orang-orang sudah merasa kalah, kalau orang-orang yang sudah merasa tak berdaya, maka akan melakukan black campaign atau penyerangan karakter seseorang dengan narasi-narasi yang membangun opini negatif kepada masyarakat. Artinya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan. Nih, lihat nih, 02 adem, penuh cinta, merangkul semuanya untuk Indonesia lebih baik. Ini baru benar. Ini yang seperti ini, ya kan? Jadi semakin yakin, semakin mantap sosok pemimpin yang bagaimana, bukan yang pandai omon-omon atau yang songong sok pintar. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Oke, fokus sama closing statement aja dari setiap capres ya. Sangat disayangkan, saya begitu sangat terganggu dengan closingnya daripada Pak Ganjar. Setelah closing dari Pak Prabowo, saya terharu, sangat teramat terharu dengan keramahannya, dengan rendah hatinya meminta maaf kepada semua paslon. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan debat capres terakhir yang terjadi beberapa malam lalu. Tentu masing-masing kita telah menyaksikan dan mengikuti debat tersebut, baik di layar kaca maupun juga di berbagai platform media sosial. Di situ ada beberapa hal yang sepertinya kita mengalami ada perubahan dari mungkin strategi ataupun skenario yang dibangun, yaitu lebih terkesan tidak saling menyerang secara langsung. Tetapi ada beberapa hal yang boleh dikatakan ini merupakan sesuatu yang baru dan ya bisa jadi dikatakan ini adalah sebuah blunder yang tanpa disadari. Hal itu nampak dalam closing statement masing-masing mereka. Dan bahkan closing statement yang mereka sampaikan dikomentari oleh seorang pengamat politik yang bernama Rocky Gerung. Beliau mengatakan bahwa kesejukan itu ada dalam diri Prabowo, kecerdasan ada dalam diri Anies, sedangkan Ganjar itu adalah keangkuhan. Dan bahkan tidak hanya menyampaikan demikian, sambungannya ia sampai memberikan kritik pedas yang sudah kurang etis ya, sudah kurang bagus. Dan dari situ kita menyaksikan bagaimana closing statement yang dilontarkan atau disampaikan oleh Pak Ganjar waktu itu di akhir closingnya atau di akhir dari debat tersebut. Statement yang ia sampaikan bukannya menyejukkan atau sudah mengakhiri perdebatan karena kita akan memasuki masa yang dimana untuk menuju ke masa tenang lalu ke Pilpres. Tetapi masih sempat-sempatnya Pak Ganjar di dalam closing statement-nya itu menyerang personal seseorang. Dan sekalipun tidak disebutkan siapa orangnya, tentu publik tahu siapa yang dimaksudkan oleh Pak Ganjar. Namun jika kita lihat dengan closing statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu sungguh luar biasa. Benar-benar seorang negarawan yang menyatakan permohonan maaf di depan publik atas segala kekeliruan kekurangan mereka. Tidak hanya untuk kedua paslon dan juga koalisinya, tetapi juga untuk pihak KPU sebagai penyelenggara dan juga kepada rakyat Indonesia dan lebih-lebih kepada para kandidat yang mungkin selama mereka berdebat, baik capres maupun capres, ada salah kata atau kekurangan tingkah laku yang mungkin tidak mengenakan. Dan beliau menyatakan permohonan maaf.
Nah, ini benar-benar tipe pemimpin yang luar biasa, yang menyadari akan segala kekurangannya dan mengakui kekurangannya itu. Jarang seorang pemimpin menemukan kesalahan dalam dirinya, kekurangan dalam dirinya, lalu menyampaikan permohonan maaf di depan publik. Hal itu sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo sebagai seorang negarawan sejati. Oleh karena itu, dalam video ini nanti kita akan saksikan bagaimana respon dan reaksi dari para netizen dan juga beberapa tokoh elit yang menyampaikan tanggapan mereka atas closing statement baik yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto maupun yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan juga ada sebagian dari netizen itu menanggapi ya, pernyataan dari Rocky Gerung terhadap ketiga kandidat yang memberikan closing statement. Baik sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, di mana kita akan melihat dan menyaksikan respon atau tanggapan dari para netizen terkait ya pernyataan atau closing statement dari Pak Prabowo Subianto. Mari kita saksikan. Dari debat capres malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo, karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan, apalagi di part yang ini nih. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Luar biasa ya. Respect, respect, respect. Ya mungkin ya buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele, tapi kalau menurut saya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya, meminta maaf di depan umum, meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat, apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya. Dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini gitu. Dan Pak Prabowo menunjukkannya. Apalagi ya pada saat Pak Prabowo itu menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilih saya, termasuk orang yang tidak mempercayai saya. Saya pribadi bangga sekali Pak, sangat bangga berada di barisan Bapak. Bapak menunjukkan betapa Bapak itu seorang negarawan yang sangat mencintai seluruh rakyat Indonesia ini. Dan saya udah gak sabar Pak, tanggal 14 Februari saya pengen cepet-cepet coblos Bapak dan Mas Gibran. Yeay. Saya udah gak sabar juga sih Pak pasang fotonya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin ya Allah. Bapak keren. Baik sahabat sekalian, itulah tanggapan dari seorang netizen yang melihat atau menyaksikan closing statement dari seorang Prabowo Subianto, dan menurutnya bahwa closing statement terbaik dari seorang negarawan itu ada dalam diri Pak Prabowo Subianto ya. Bagaimana beliau menyampaikannya dengan tenang, dan juga yang luar biasa di sini adalah permohonan maaf. Dan hanya Pak Prabowo yang mengatakan itu, karena Pak Prabowo sebagai manusia sadar bahwa selama masa kampanye saling ya menyindir satu dan lain itu sudah menjadi bagian dari demokrasi. Tetapi yang luar biasa di sini adalah beliau mampu menyampaikan permohonan maaf baik kepada para kandidat maupun koalisi, dan juga ya bahkan kepada pihak penyelenggara KPU dan lain-lain. Inilah yang membuat Pak Prabowo menjadi seorang calon pemimpin yang super. Dan kalau boleh dikatakan ya netizen tadi menyampaikan atau mengatakan bahwa closing statement dari Pak Prabowo Subianto merupakan
menunjukkan beliau sebagai seorang negarawan sejati. Itu sangat luar biasa dan saya yakin publik melihat itu. Dan justru ya, poin yang terpenting dalam debat kelima bukan dari penyampaian visi misi dan juga hal-hal lain dalam mereka perdebatkan, tetapi mungkin poin tertinggi yang dimiliki atau yang didapat oleh Pak Prabowo di dalam hati masyarakat atau publik adalah di saat closing statement ini. Karena disinilah semua orang terharu dan juga ya melihat inilah sosok pemimpin yang didambakan yang bakal melanjutkan kepemimpinan di negara ini. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan. Nih, lihat nih, 02 adem, penuh cinta, merangkul semuanya untuk Indonesia lebih baik. Ini baru benar. Ini yang seperti ini, ya kan? Jadi semakin yakin, semakin mantap sosok pemimpin yang bagaimana, bukan yang pandai omon-omon atau yang Pandai menyindir, sok pintar. Itu aja. Kita memerlukan Indonesia ke depannya seperti yang dicita-citakan kita bersama, sesuai dengan keinginan Bapak Prabowo untuk kedaulatan, kemajuan Indonesia lebih baik menyongsong 2045 ya. Kami percaya Pak, semakin mantap, semakin yakin. Mari yang belum kita dukung Prabowo Gibran 02, satu putaran saja. Jangan buang-buang waktu. Yang belum pindah, saatnya 02, satu putaran. Indonesia maju, merdeka. Closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf saudaraku, video Anda saya setik ya. Saya menanggapi mempelajari omongannya siapa ini? Bapak Rocky Gerung, Profesor Bapak Rocky Gerung. Keikhlasan ada di Bapak Prabowo Subianto. Kita kembali lagi ke dauhnya Al-Maghfur Gus Dur. Insyaallah Bapak Prabowo adalah seorang pemimpin yang paling ikhlas untuk Indonesia ini. Insyaallah mudah-mudahan saya yakin kepada Al-Maghfur Gus Dur, dauhnya beliau insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kenapa saya sangat yakin saudaraku? Karena perasaan hati ini dan mungkin banyak lagi saudara-saudara kita yang di luar sana, khususnya rakyat Indonesia, dengan statementnya Bapak Prabowo yang menandakan bahwa beliau itu betul-betul pemimpin yang sangat ikhlas untuk negara ini. Mudah-mudahan kita semuanya dipimpin oleh Bapak Prabowo dengan tekad dan sungguh-sungguh ingin mengabdikan, ingin menghibahkan dirinya kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada negara Republik Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan mari kita saling mendoakan saudaraku, mudah-mudahan apa yang menjadi dauhnya Al-Maghfur Gus Dur benar-benar menjadi kenyataan. Insyaallah mari kita doakan Bapak Prabowo selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan kemampuan untuk membawa Indonesia ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, sehingga menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah saudaraku, tujuan hanya ada dua tujuan buat para tim relawan Bapak Prabowo Subianto beserta para pendukungnya. Kita hanya mempunyai dua tujuan saudaraku. Tujuan yang pertama adalah menjadikan tujuan kita adalah semuanya relawan Bapak Prabowo Subianto bersama para pendukungnya.
Tujuan yang pertama adalah menjadikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Tujuan yang nomor 2, menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Negara Republik Indonesia. Dan tidak ada selain 2 tujuan itu, saudaraku. Tujuan kita hanya fokus ke Bapak Prabowo bersama Gibran Rakabuming. Dan perlu diingat, jangan sampai mencaci maki paslon lain atau para pendukung lain. Insya Allah tanggal 14 Prabowo Gibran insya Allah akan menjadi pemimpin yang betul-betul ikhlas, amanah, cinta kepada rakyat Indonesia, sehingga membawa negara ini lebih baik, lebih maju lagi, sehingga menjadi Indonesia yang berkeemasan. Insya Allah salam damai, santun, dan selalu sambung silaturahim dengan baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, itulah tanggapan dari seorang netizen melihat closing statement dari Pak Prabowo dan juga menanggapi statement yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa ketulusan itu ada dalam diri Prabowo Subianto. Dan jika kita berbicara soal ketulusan yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto, kita juga akan teringat kembali dengan statement yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur bahwa orang yang paling ikhlas di bangsa ini adalah Prabowo Subianto. Dan ada satu lagi statement yang Gus Dur sampaikan, yaitu bahwa, dan juga ini sebenarnya sebuah ramalan, karena ramalan Gus Dur yang selama ini ia sampaikan selalu terjadi seperti yang disampaikan. Karena Gus Dur pernah meramal Jokowi waktu itu sebagai wali kota Solo, dia ramalkan bahwa suatu kelak Jokowi akan menjadi presiden. Dan ternyata terbukti Jokowi bisa menjadi presiden. Ramalannya yang kedua adalah Jenderal Sutarman yang kala itu menjadi ajudannya. Ia katakan bahwa engkau akan menjadi seorang Kapolri. Waktu itu banyak orang yang bukan berarti tidak menerima, tetapi banyak orang yang berpikir ya tidak optimis, tapi mereka pesimis karena ya seperti kita ketahui bahwa untuk menjadi Kapolri itu tidak mudah. Harus lihat dari latar belakang dan lain sebagainya. Tetapi sungguh luar biasa bahwa Jenderal Sutarman pada akhirnya menjadi seorang Kapolri. Dan satu lagi ramalan Gus Dur tentang Pak Prabowo Subianto adalah apa? Beliau selain katakan Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas, tapi beliau juga ramalkan bahwa Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Akankah ramalan Gus Dur tersebut menjadi kenyataan seperti ramalan-ramalan lainnya yang sebelumnya sudah sesuai dengan yang diramalkan? Semuanya itu akan kita buktikan pada tanggal 14 Februari mendatang. Apakah kesaktian dari setiap ucapan Gus Dur akan terbukti? Tentu semuanya kita menunggu di tanggal 14 Februari nanti. Baik, selanjutnya mari kita ikuti video berikutnya. Tapi di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada. Nah loh, pernyataan Bapak Rocky Gerung tentang statementnya mengenai Bapak Prabowo yang sangat tulus telah membuktikan bahwa haters, orang yang gak suka dengan Prabowo sekalipun, itu mengakui betapa tulusnya seorang Prabowo. Jujur, sebelumnya saya kurang respect dengan seorang Rocky Gerung. Tapi untuk pernyataannya kali ini, kita sefrekuensi, Pak. Sepakat ya? Salam 2 jari, Prabowo menang. Baik sahabat sekalian, memang kalau kita ketahui bersama selama ini, ya isi dari statement Rocky Gerung itu biasanya ya sangat tidak menguntungkan bagi Prabowo Subianto sebenarnya, yang selama ini terjadi. Tetapi statementnya kali ini dengan menanggapi closing statement dari Pak Prabowo Subianto pada saat debat terakhir, justru sungguh di luar dugaan. Pada akhirnya seorang Rocky Gerung pun harus memberikan komentar bahwa ketulusan sesungguhnya ada dalam diri Prabowo Subianto. Dan itu luar biasa, sehingga netizen ini mengatakan, ya untuk kali ini kita sefrekuensi, Pak. Ya memang mungkin selama ini banyak ya seringkali statement yang dilontarkan oleh Pak Rocky Gerung ini sungguh di luar dugaan dan memang ya harus banyak mengelus dada karena memang statementnya itu begitu keras, pedis dan juga ya boleh dikatakan tidak pantas untuk kita dengarkan. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Akhir ini, di closing statement,
ketulusan ada pada Prabowo. Oke, untuk Bang Rocky Gerung ya. Emang benar ketulusan itu ada pada dirinya Pak Prabowo. Sekarang mau cari apa lagi? Uang banyak, perusahaan di mana-mana. Anak tidak meneruskan berpolitik seperti bapaknya. Sekarang mau cari apa lagi? Dia tuh tulus berbakti, berdaulat kepada negara bangsa Indonesia. Backsoundnya keren ini. Bang Rocky Gerung aja udah bisa menilai yang tulus itu siapa, yang angkuh itu siapa. Jadi kita nggak ragu lagi. Tanggal 14 nomor 2, salam waras. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Oke, fokus sama closing statement aja dari setiap capres ya. Sangat disayangkan, saya begitu sangat terganggu dengan closingnya daripada Pak Ganjar. Setelah closing dari Pak Prabowo, saya terharu, sangat teramat terharu dengan keramahannya, dengan rendah hatinya meminta maaf kepada semua paslon. Jikalau ada perkataan yang sekiranya sewaktu kampanye itu meresahkan paslon yang lain, dengan kesatria, dengan negarawannya, Pak Prabowo berani meminta maaf. Nah ini dari closing statement 03 sungguh di luar nurul. Bapak tahu nggak? Bapak inget nggak? Bapak ngaca nggak? Bapak pernah jadi pemimpin di Jateng. Kalau Bapak itu baik, Bapak itu kinerjanya bagus, nggak mungkin Jateng tidak memihak Bapak. Banyak Pak yang tidak berpihak pada Bapak. Baik sahabat sekalian, inilah statement atau komentar ya, tanggapan dari netizen ini terkait dengan closing statement yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo pada saat closing statement di debat terakhir kemarin, di mana sungguh di luar dugaan bahwa closing statement yang disampaikan Pak Ganjar itu masih sempat-sempatnya untuk menyenggol ya, menyerang paslon lain. Dan hal itu memang sangat disayangkan oleh banyak pihak, baik itu para elit politik maupun juga para netizen ya, yang mungkin geram mendengarkan statement beliau. Ini sesungguhnya karena ini sudah menjadi debat terakhir, harusnya kesejukan itu yang harus ditunjukkan. Tetapi justru di penghujung debat, di akhir debat ini, debat kelima, masih saja menyimpan ya sebuah dendam kecil. Dalam closing statement pun masih tetap melakukan penyerangan. Di sini rakyat sudah mulai melihat bahwa seorang pemimpin tidak pas, tidak pantas memiliki jiwa yang namanya jiwa dendam ya. Sekalipun ya sudah kita lewati dari kemarin-kemarin, benturan-benturan, ya senggolan-senggolan, nyinyiran-nyinyiran, kemudian koreksi-koreksi keras dari masing-masing paslon, harusnya sudah bisa ditutup buku ya, karena sudah di akhir dari kampanye yang disediakan oleh KPU sebanyak 5 kali ini sudah selesai. Harusnya closingnya itu jauh lebih adem dan lebih merangkul. Justru kalau Pak Ganjar memberikan closing statement yang mungkin hampir mirip dengan Pak Prabowo, mungkin lain lagi ceritanya. Karena itu pasti akan menarik simpati masyarakat bahwa sesungguhnya ya tipikal Pak Jokowi yang selama ini diagung-agungkan oleh banyak pihak atau rakyat Indonesia itu nampak dalam diri Pak Ganjar Pranowo. Tetapi dengan statement yang ia sampaikan kemarin dalam closing statement tersebut, ya jiwa atau kepribadian seorang Jokowi yang selama ini menjadi presiden yang sangat dihormati dan disayangi tidak nampak dalam diri Ganjar Pranowo. Dan itu terbukti dari closing statement yang ia keluarkan. Justru rakyat menemukan ya ketenangan, hal-hal positif yang dimiliki oleh Pak Jokowi, kerendahan hati, ketulusan ternyata ada dalam diri Pak Prabowo Subianto. Dan ini merupakan sebuah blunder, boleh dikatakan demikian. Closing ini adalah closing yang memiliki unsur blunder di dalamnya. Karena dengan statement yang ia sampaikan bukan menarik simpati, tetapi justru menarik antipati dari masyarakat. Baik, kita lanjut ke video berikutnya, komentar atau tanggapan dari netizen berikut ini terkait dengan closing statement dari Pak Ganjar Pranowo. Punya potongan diktator dan otoriter. Dan yang punya rekam jejak melanggar HAM.
Salam budaya. Pak Anies dan Pak Ganjar, terutama Pak Ganjar, izin ya speed videonya. Kelihatannya nomor urut 01 dan 03 ini sama deh. Mungkin sebelum debat Capres sudah telepon-teleponan untuk menyerang Pak Prabowo, terutama di closing statementnya. Saya aneh aja. Tapi oke, biasalah. Kalau orang-orang sudah merasa kalah, kalau orang-orang yang sudah merasa tak berdaya, maka akan melakukan black campaign atau penyerangan-penyerangan karakter seseorang dengan narasi-narasi yang membangun opini negatif kepada masyarakat. Saya kasih tip kata-kata bijak yang begini katanya. Ketika di sebuah kompetisi, seseorang sudah kalah dalam segi kualitas, maka untuk mengalahkan orang itu dia berusaha melawan atau menyerang orang itu dari sisi kuantitas. Dia menyebar hoax, fitnah, terus juga ya cara-cara kotor, curang, dan sebagainya. Tapi itu sia-sia karena masyarakat Indonesia ini sudah cerdas, terutama anak-anak milenial dan anak-anak Gen. Mereka lebih menyayangi Pak Prabowo dan Gibran. Mereka sudah tahu kualitasnya. Anda tahu, Pak Prabowo itu kualitasnya luar biasa. Dia tidak pernah menggunakan anggaran negara untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Semenjak dia berjuang pun jadi prajurit, itu dia juga banyak membantu prajurit-prajurit itu dan membeli senjata segala macam menggunakan uang pribadinya. Tanya aja tuh kepada prajurit-prajurit yang ada di Kopassus itu bagaimana sikap Prabowo terhadap prajuritnya. Nah begitu juga beliau sebelum jadi Menhan pun sudah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan uangnya untuk masyarakat. Itu kualitas beliau, itu prestasinya. Nah kalian ingin menunjukkan kualitas kalian, prestasi kalian itu hanya menggunakan uang negara, uang APBD, uang APBN, uang rakyat. Itu bukan prestasi kalian, itu pekerjaan kalian sebagai gubernur dan sebagai anggota DPR. Itu loh Pak Ganjar. Ya 11-12 lah 01 dan 03. Aneh-aneh aja. Bukannya belajar dari debat Capres 1, 2, 3, 4. Malah ini kelihatan sekali. Udah deh, lempar handuk aja nih. Lempar angkat bendera putih aja dan menyerah. Udah minta maaf ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama Pak Jokowi. Karena Anda sudah menyakiti mereka bertiga dan menyakiti hati kami. Kami tidak simpatik dengan 01, 03 itu karena begitu ngomongannya. Lalu mengatakan nanti bahwa akan diktator. Yang diktator itu siapa? Dilihat dari gestur kalian berdua itu aja udah kelihatan kok. Yang diktator itu kalian yang akan melakukan diktator itu. Kelihatan sekali loh Pak Ganjar, Anda yang akan jadi diktator. Dari gestur, dari kata-kata Anda kan ciplak, textbook. Lihat itu. Tapi yang saya anehnya, para tim kampanyenya itu, kayaknya itu Pak Ganjar dan Pak Anies itu nggak ngasih masukan ya. Bahwa yang dihadapi ini masyarakat yang sudah cerdas. Tidak makan loh Pak, kami tidak terhasut dengan kata-kata itu. Pak Prabowo tidak melanggar HAM. Pak Prabowo sudah banyak berkontribusi dan prestasinya luar biasa terhadap negara ini. Nyawa dan hartanya sudah dia pertaruhkan. Nah Anda berdua apa? Uang mana? Pak Prabowo itu tuh nggak mikirin karena dia sudah kaya. Uang kalian dua aja untuk membantu masyarakat pakai uang APBD dan APBN kok. Nah apalagi tuh tokoh Dayak itu ngolok-ngolok itu dia lupa dia sendiri dinasti, anaknya dicalon jadi gubernur, bupati dan sebagainya. Dia aja ketika jadi gubernur juga waktu zamannya Pak Jokowi itu banyak anggaran APBN yang dibantu ke sana sampai sekarang loh. Tapi apakah itu jadi prestasi Pak Jokowi? Tidak, karena itu adalah normatif yang dilaksanakan oleh kepala negara, begitu juga kepala pemerintahan daerah. Apa prestasinya Pak Ganjar jadi gubernur? Uang rakyat yang dipakai itu biasa kok. Kalau Pak Prabowo jelas dia pakai uang pribadinya untuk membantu masyarakat. Nah, diktator itu tanya orang-orang Gerindra, apakah dia diktator itu memimpin partai? Enggak toh. Partainya besar kok. Masuk 5 besar lagi. Enggak ada Pak Prabowo. Kalau karakter gaya dia itu memang karena dia terdidik, terlatih di prajurit. Ingat, seorang prajurit itu betul keras, tegas ketika di medan perang. Karena SOP-nya begitu, hati-hati.
Kalau dia nggak tegas, satu nyawa korban dia akan bertanggung jawab. Bukan seperti Anda, Pak Anies, Pak Ganjar. Kalau Pak Prabowo itu satu nyawa prajuritnya meninggal, tidak ada prajurit yang salah, maka komandannya yang salah. Begitu hukumnya di dalam prajurit itu. Nah, begitu juga dia sanggup mengorbankan jiwa raganya, dia sanggup mengorbankan hartanya untuk kepentingan masyarakat. Kalian pakai uang rakyat. Udah deh, lempar handuk aja nih, lempar. Kalah udah, nyerah aja deh. Udah jelas-jelas kok, satu putaran menang kok. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalian nyerah aja deh, angkat bendera putih nih. Handuk, lempar. Ya lempar, saya lempar tuh. Itu loh. Saya tidak kenal dengan Pak Prabowo. Saya tidak pernah ketemu beliau. Tetapi saya sangat respect dengan jiwa kesatria beliau dan pengorbanan beliau. Itu dia menunjukkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuantitas itu mengada-ngada, sifatnya pun sangat-sangat subjektif, tidak terukur, mengada-ngada. Makanya kalian kalah di kualitas, lalu menyerang beliau dengan kuantitas kalian, yang sebenarnya kalian itu sudah kalah. Nah, contoh kuantitas yang kalian lakukan, membangun opini masyarakat dengan menyebutkan diktator, pelanggaran HAM, buset itu tidak berlaku bagi kami, terutama anak-anak milenial itu, anak-anak Gen Z itu. Mereka sudah lihat kok Pak Prabowo itu. Tanya supaya itu anak-anak milenial dan Gen Z itu siapa yang mereka suka? Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan Anies dan Ganjar. Kelihatan sekali gestur kalian itu penuh dengan kebohongan, kemunafikan. Tidak begitu. Jadi pemimpin itu apa adanya. Jadi pemimpin itu, ingat, pemimpin atau presiden, gubernur, bupati itu bukan bos. Itu pelayan, melayani masyarakat dengan hati, dengan ketulusan, bukan dengan kamuflase dan kemunafikan. Ingat, seorang pemimpin dia akan kelihatan kualitasnya ketika dia terjun ke masyarakat. Tidak dengan belusukan-belusukan yang sifatnya mencari pencitraan, popularitas. Ada nggak Pak Prabowo cari-cari popularitas ketika dia sebelum jadi presiden? Tidak ada. Dia normatif kok. Berjalan apa aja, melaksanakan tugasnya sebagai Menhan. Itu aja. Nah, masyarakat sendiri yang menilai itu, bukan orang. Coba-coba deh, hasut deh masyarakat dengan opini kuantitas yang Anda bacakan itu, Pak Ganjar dengan Pak Anies. Nggak main bagi kami. Tuh, kami sudah bulat hati kami. Saya orang Dayak, Kalimantan Tengah. Itu dari awal melihat itu sudah jelas, yakin kami Pak Prabowo dan Mas Gibran menang satu putaran itu. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Udah, lempar ada handuk, angkat aja bendera putih, menyerah, minta maaf. Ayo, minta maaf ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama ke Pak Jokowi, karena Anda ingin membangun opini. Dan saya yakin tuh, kalian-kalian juga yang menghasut para guru-guru besar itu untuk demo-demo itu. Nggak ada guru-guru besar itu malu sama mahasiswa itu. Masa ikut-ikutan mahasiswa? Kalian itu udah guru besar. Mahasiswa itu sudah melihat kalian jadi lucu di kampus itu, guru-guru besar. Mau disponsorin, mau dihasut-hasut untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari dulu? Kan kalian juga. Tapi saya curiga nih, ini mereka-mereka ini orang-orang yang merasa ngiri ya, nggak sempat terpilih di kabinetnya Pak Jokowi. Mungkin ngiming-ngiming. Ya tahulah, kalau pemilihan-pemilihan rektor itu juga kan siapa sih yang kuat-kuat partainya itu? Lobby-lobbynya kemana? Ya pastilah ke warna-warna merah seberang itu. Di mana-mana udah tahu kok siapa yang backing para rektor bisa terpilih itu. Nah, sekali lagi saya pesan, saya nasihat ini, mohon maaf saya muda, saya nasihati Pak Ganjar. Lain kali kalau debat-debat itu nggak usah nyerang orang secara kuantitas orang. Anda sudah kalah secara kualitas, ya sudah, akui saja. Yang menurut Pak Prabowo itu sudah benar jawabannya terkait dengan gizi stunting itu segala macam. Anda mengulang-ulangi sengaja ingin menjatuhkan mental Pak Prabowo. Nggak main. Itu mental TNI loh. Mental prajurit itu nggak main. Sorry ye. Oke, begitu aja Pak Ganjar, Mas Anies, 11-12 kalian berdua itu telepon-teleponan aja deh. Salam budaya. 2 jari. Jagoan kami pasti menang. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari seorang netizen. Di sini ditulis Panglima Asang Dayak Kalteng, ya, dan beliau memberikan pesan atau nasihat untuk Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Ketika ia menyaksikan debat, ia melihat sepertinya ya 11-12 untuk Capres 01 dan juga 03. Sama-sama punya niat dan mungkin di debat sebelumnya menyerang Pak Prabowo.
Tetapi dengan closing statement Pak Prabowo kemarin telah mematahkan anggapannya mungkin orang yang masih ragu untuk memilih Pak Prabowo. Tetapi dengan closing tersebut, Pak Prabowo mampu membalikkan keadaan, membalikkan situasi yang selama ini mungkin dia betul-betul ya disudutkan dalam debat. Tetapi ia mampu memenangkan hati rakyat dengan closing statement-nya yang luar biasa. Dan saran dari Panglima Asang Dayak tadi adalah ya sebaiknya Pak Ganjar dan juga Pak Anies lempar handuk sajalah. Karena apapun yang terjadi pasti akan dimenangkan oleh 02. Dan ini namanya juga masih ya masih analisis ya, masing-masing pribadi orang. Tentu itu pernyataan dari setiap orang punya hak untuk memberikan pernyataannya terhadap situasi seperti ini. Tentu masing-masing pendukung akan menjagokan dan mengatakan jagoannya adalah pemenangnya. Tetapi yang akan membuktikan itu adalah hari H nanti, tanggal 14 Februari. Jika Anda benar-benar fanatik dengan jagoan Anda masing-masing, jangan lupa untuk datang ke TPS, karena dengan demikian Anda sudah memberikan dukungan penuh untuk jagoan Anda. Siapa tahu jagoan Anda yang bakal keluar sebagai pemenangnya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Komentar dari beberapa netizen terkait dengan ya keselio lidah yang dilakukan oleh Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PD Perjuangan. Maksud hati untuk menyebut Pak Ganjar Pranowo, ternyata salah dan justru menyebut nama Pak Prabowo. Netizen menilai bahwa ya mungkin Pak Hasto hatinya untuk Pak Prabowo, tetapi karena partai maka dia harus ke Pak Ganjar Pranowo. Mari kita saksikan videonya. Kemenangan debat kali ini, dan itu ada di Pak Prabowo. Ke Pak Prabowo ya. Ini Sekjen Partai PDIP. Ini yang ngomong. Ada di Pak Prabowo. Bisa karena apa yang kita ucapkan dari lisan itu semua tergantung dari hati. Yang menilai Anda sendiri, Pak. Dan ini sudah menjadi kode alam 02. Wah, 02. Baik ya, memang videonya cukup viral karena statement yang disampaikan oleh Hasto bukan ya katakan bahwa itu ada pada diri Ganjar Pranowo, tetapi justru dia mengatakan ada dalam diri Pak Prabowo. Dan ini memang seperti netizen omong tadi, jangan sampai ini merupakan tanda alam bahwa memang sesungguhnya semua yang disampaikan yang positif itu ada dalam diri Pak Prabowo. Dan ucapan Pak Hasto ini sesungguhnya dari hati ya, bukan dari pikiran saja, tapi dari hatinya. Kenapa? Karena ya berbicaranya begitu lancar, tetapi hasil akhirnya yang positif itu ditujukan untuk Pak Prabowo. Sekalipun diralat kembali ya, dan keselio lidah ini hal biasa, tetapi ini bukan menjadi hal biasa lagi. Apalagi ini beliau adalah seorang Sekjen Partai PDIP, partai penguasa Pak Ganjar, sekaligus menjadi sekretaris dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Baik, kita lanjut ke video berikut. Komentar netizen berikut ini masih terkait dengan ya keselio lidah dari Hasto Kristianto ini. Mari kita saksikan. Akan menentukan kemenangan debat kali ini, dan itu ada di Pak Prabowo. Bu Mega nih, gimana Bu Mega, Sekjen PDIP, jujur tuh orangnya, jujur tuh, polos hatinya, polos memang bener, sip Pak, bener. Nomor 2, semua itu ada di Pak Prabowo. Jadi yang wajib menang dan jadi presiden mimpin negara Republik Indonesia adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sekjen PDIP, terima kasih atas pengakuan jujurnya. Jangan nangis Pak, itu dari hati nurani Bapak, tidak bisa dibohongi. Nomor 2, yes, 1 putaran. Mantap. Siap-siap Pak, dipanggil sama Bu Mega, diintimidasi nanti Bapak, siap-siap. Tapi kalau diintimidasinya terlalu keras, pindah Pak, pindah ke Pak Prabowo. Seperti Bang Arar, anak pendiri dari PDIP pun sudah keluar dan hengkang dari Partai Banteng. Sekali lagi terima kasih Sekjen PDIP dengan ketulusan hatinya menyatakan Pak Prabowo yang pantas memimpin Indonesia.
Ya, yang jelas tiga-tiganya baik ya demi bangsa dan negara, dan yang lebih elegan tentunya paslon nomor 2. Kita mengajak bahwa bangsa ini harus dihadirkan karena memang memerlukan persatuan dan kesatuan yang sudah terukir oleh para pendiri-pendiri bangsa, dibahas oleh Pak Prabowo, diucapkan terima kasih dari presiden yang pertama sampai ke presiden yang ke-7, dan mereka sudah mengukir bagaimana bangsa ini kemudian menjadi maju. Ucapan terima kasih tadi sudah disampaikan kepada para founding father kita, dan beliau juga meminta maaf apabila paslon 1 maupun 3 dalam berinteraksi, dalam kita berbicara pada saat debat ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu menurut saya sangat elegan, dan mudah-mudahan ke depan paslon nomor 2 tentunya yang akan menang sekali putaran. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, sebuah kalimat yang disampaikan oleh Pak Dudung ya, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, mengatakan bahwa ya dalam setiap closing statement itu semua baik, tetap yang lebih elegan adalah Prabowo Subianto. Karena di situ jiwa kesatrianya muncul dan negarawannya muncul, yaitu satu bentuk permohonan maaf kepada setiap paslon. Itu hal yang luar biasa dan tidak dilakukan oleh paslon lainnya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya, di mana komentar seorang AHY terkait dengan debat semalam. Sangat menguasai, dan tentunya bisa kita rasakan juga passion beliau. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira 3 paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Debat yang bersahabat, friendly debate, menurut saya sangat mengedukasi dan sejuk juga walaupun tetap kritis. Dan saya menilai tadi Pak Prabowo luar biasa, sangat menguasai, dan tentunya bisa kita rasakan juga passion beliau, kepedulian beliau untuk benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Rakyat Indonesia besar jumlahnya, masih banyaknya juga yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah, dan beliau nyatakan itu dengan jelas dalam visi dan program-program yang akan dibawa, termasuk bagaimana meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, gizi, termasuk bagi kaum perempuan, ibu-ibu, dan tentunya melalui pendidikan yang berkualitas kita ingin generasi muda kita semakin cerdas dan siap menghadapi tantangan abad 21. Dan tentunya luar tadi biasa, juga ya? Yang sangat saya apresiasi beliau di akhir pada saat closing statement, beliau menyampaikan dengan sangat humble permintaan maaf kepada semua paslon, permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas mungkin selama masa kampanye ini ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas. Beliau sebagai pemimpin besar, berjiwa besar menyampaikan itu secara terbuka. Dan ini tidak setiap kali dimiliki oleh pemimpin ataupun politisi kita. Dan tentunya yang paling mengena adalah jika beliau insya Allah terpilih menjadi presiden, beliau akan memimpin semua dengan adil, termasuk masyarakat yang mungkin tidak memberikan pilihannya kepada Pak Prabowo. Yang jelas kita ingin bantuan sosial, BLT, apapun namanya, itu bisa diserahkan kepada masyarakat yang memang berhak. Ada masyarakat kita yang sangat membutuhkan, mereka yang berada dalam garis kemiskinan, yang jelas harus tepat sasaran. Distribusinya tidak boleh ada konflik kepentingan. Kita ingin itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, karena memang tujuan adalah memberikan bantuan langsung secara cepat, agar bisa menyambung hidup dengan baik. Itu yang menurut saya harus kita jaga bersama. Dan ini adalah sebuah mekanisme yang sudah berlangsung selama ini. Ada elemen negara, elemen pemerintah, pusat maupun daerah, semua akan bisa mengikuti dengan baik. Semua bisa menjadi auditor dalam pelaksanaannya. Dan saya meyakini ini bisa diselenggarakan dengan baik. Debat terakhir sudah selesai.
Tinggal kita akan melihat hasilnya. Minimal barometer kita sekarang ini adalah lembaga survei. Siapa yang mendapatkan elektabilitas tertinggi setelah debat capres terakhir tadi malam? Sudah mulai ada yang merilis nih. Media Inggris lagi, media asing. Coba kita baca beritanya ya, datanya. Survei elektabilitas capres versi The Economist. Performa Prabowo di debat terakhir dapat 53%. Aduh, kok bisa seperti itu? Coba kita baca ya dengan lengkap datanya. Media Inggris The Economist merilis hasil survei 3 calon presiden dalam debat terakhir yang digelar minggu kemarin ya. Berdasarkan survei yang dirilis pada hari Seninnya, penampilan Prabowo Subianto dalam debat Capres 2024 memperoleh angka 53%. Wow. Ini menjadi angka tertinggi di antara 2 calon lainnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Apakah karena Prabowo mengungkapkan bila dia menjadi presiden akan menyekolahkan berapa ribu orang, menyekolahkannya di bidang apa, dia akan terangkan. Dia akan masukkan sekolah kedokteran 10.000, real, kelihatan program kerjanya. Ya, kalau kemudian Anies dan Pak Ganjar, mohon maaf, tidak menyebutkan angka, apakah karena itu lalu kemudian masyarakat tertarik? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Cuma kalau kita lihat di debat terakhir ini, Pak Prabowo memang kelihatan banyak setujunya, bahkan dengan Anies, bahkan dengan Ganjar ya. Beda dengan debat-debat sebelumnya, di 2 debat sebelumnya. Banyak bantah-bantahannya. Adalah momen penyerangan, saling bantah itu ketika urusan internet gratis dan makan gratis. Itu aja momentum untuk kemudian bertengkar, adu mulut Ganjar dengan Prabowo Subianto. Selebihnya banyak setujunya, banyak sepakatnya. Tuh. Anies lebih soft, Pak Ganjar pun lebih soft. Mungkin mereka paham bahwa bila melakukan penyerangan seperti di debat kedua sebelumnya, elektabilitas mereka tidak naik, justru simpati yang tumpah dari masyarakat kepada Prabowo Subianto. Akhirnya yang mendapatkan hasil itu adalah Prabowo Subianto, terbukti dari survei yang sekarang bahkan mencapai angkanya 50,3%, 7% ya, 50,7%. Kemarin LSI JA baru saja berilis itu. Yang sekarang di debat terakhir Prabowo memperoleh 53%. Aduh, coba kita lanjutkan dulu ya ini bacanya biar lengkap. Melansir Tribun News, The Economist memulai jejak pendapatnya sesaat setelah debat selesai. Tertulis dalam hasil survei, Prabowo unggul jauh dari kedua kontestan lainnya, bahkan melebihi batas persentase putaran pertama Pilpres. Berikut datanya. Prabowo memperoleh angka persentase 53% berdasarkan rata-rata jejak pendapat terbaru yang dirilis oleh The Economist. Data tersebut terakhir diperbaharui pada 5 Februari 2024. Berarti pasca debat ya. Sekarang berarti hari ini ya. Kemudian sementara Anies Baswedan berada di urutan kedua dengan 20%. Jumlah tersebut selisih 1% dengan Ganjar Pranowo yang meraih 19% jejak pendapat. Jauh ya, dari data tersebut di atas, maka sedikitnya capres yang melebihi persentase angka 50% bisa memenangi Pilpres dalam 1 putaran. Oke. Capres 01 Anies Baswedan 20%, Capres 02 Prabowo Subianto 53%. Lalu Capres 03 Ganjar Pranowo 19%. Syarat Capres Cawapres dapat memenangi 1 putaran tercantum pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 416 ayat 1 menyebut pasangan Capres Cawapres
dinyatakan menang satu putaran jika memenuhi setidaknya 2 persyaratan. Coba kita baca nih, persyaratan apa saja supaya bisa menang satu putaran itu. Pasangan calon terpilih dalam pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, capres-cawapres yang menang lebih dari 50% suara tidak serta-merta dianggap sebagai pemenang. Ada syarat lain, yaitu setidaknya memperoleh suara minimal 20% di 20 provinsi dengan jumlah provinsi 38. Kemudian ada juga nih ditulis janji 3 calon presiden di debat terakhir. Takutnya kalian tidak memperhatikan debatnya ini ditulis. Apa janjinya ya? Debat Capres 2024 dimulai dengan menyampaikan visi misi oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pada pemaparan tersebut, Prabowo Subianto berjanji akan membangun 300 fakultas kedokteran guna mengentas kurangnya tenaga dokter di Indonesia. Kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari yang sekitar 92 fakultas, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran, kata Prabowo. Dia mengungkapkan Indonesia masih kekurangan 140.000 dokter. Jadi ini mungkin yang kemudian menjadi masyarakat tertarik. Jelas, real, angkanya ada. Sehingga elektabilitas pasca debat itu unggul Prabowo Subianto. Kemudian, kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan 140.000 dokter dan akan segera kita atasi, ujar Prabowo. Selain membangun fakultas kedokteran, Prabowo pun berjanji akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten atau kota dan puskesmas modern di setiap desa. Kita akan mengirim 10.000 anak pintar dari SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, kata Prabowo. Itu mungkin yang membuat masyarakat tertarik ya, karena angkanya jelas. Akan menyekolahkan sekian banyak ke mana, karena kita kekurangan apa, kita akan sekolahkan anak di bidang itu biar pulang ke Indonesia membangun Indonesia, khususnya urusan teknologi, urusan sains, urusan kedokteran. Akan diberikan beasiswa 10.000 anak. Nah ini mungkin yang kemudian membuat masyarakat tertarik ya. Real, jelas, bukan hanya retorika semata, bukan hanya opini, tetapi real, dikasih angkanya. Tentu ketika janjinya sudah ngasih angka, nah ini di hari-hari ke depan ini bisa kita tagih. Mana kau Prabowo, katanya akan membangun 300 fakultas, katanya akan mengirimkan anak, memberikan beasiswa 10.000 anak untuk belajar sains dan teknologi, untuk belajar kedokteran. Itu kan jelas kan? Tagihannya jelas nanti di kemudian hari bila Prabowo jadi presiden. Lalu sementara itu calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo memiliki program 1 desa 1 paskes 1 nakes. Menurut Ganjar penting untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat di desa. Tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar mampu membuat 1 desa 1 paskes 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Nah, ini kan. Ini relatif ya. Akan mengiring. Ganjar mengatakan program tersebut bakal membuat anak-anak, masyarakat lanjut usia dan masyarakat adat mendapat peran yang sama dalam layanan kesehatan. Di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus, ujar dia. Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan pada bidang kesehatan lebih fokus dalam memberikan bantuan sosial. Namun soal bansos yang dimaksud Anies adalah harus diberikan demi kepentingan rakyat yang membutuhkan, bukan malah
pemberinya. Anies Yang menegaskan keluarga yang membutuhkan harus diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Ini kan. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, menyikapi respon atau tanggapan dari para netizen terkait hasil debat kemarin atau debat terakhir Capres, dan juga yang mereka lihat tidak hanya soal visi misi, tetapi setiap closing statement dari para calon kandidat Capres, ya, dari 01, 02 sampai 03, dan kebanyakan dari mereka memberikan nilai positif kepada Pak Prabowo Subianto karena dalam closing statementnya sungguh luar biasa, yang menunjukkan jiwa kesatria, yang menunjukkan jiwa kenegarawanannya, dan juga orang yang sangat legowo, berani menyampaikan minta maaf di depan publik terhadap orang lain, sekalipun yang disudutkan tetapi tetap menyampaikan permohonan maaf. Nah, inilah cara atau strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto yang telah memenangkan hati rakyat. Sehingga tidak heran tadi kita saksikan, menurut The Economist, survei elektabilitas dari The Economist menempatkan Prabowo Subianto elektabilitasnya 53%. Ini berdasarkan survei yang dilakukan pasca debat Capres terakhir kemarin. 53% itu sungguh luar biasa ya, hasil yang dicapai oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakebuming Raka. Sambil Anies Mohaimin dapat 20% dan juga Ganjar Mahfud 19%. Ini jaraknya begitu jauh. Ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita sekalian bahwa rakyat sudah pintar, sudah paham, mampu menilai yang terbaik itu yang mana, dan juga mereka justru lebih bersimpati terhadap orang yang dijolimi, lebih bersimpati terhadap orang yang omongnya secara real, seperti gambarkan tadi. Ya, kalau memang mau kirim berapa kita kekurangan dokter, ya harus buat apa realnya? Bangun 300 fakultas kedokteran, mengirim 10.000 anak ke luar negeri untuk studi, diberikan beasiswa dan sebagainya. Dan kata beasiswa untuk anak-anak studi ke luar negeri, bagi seorang Prabowo mungkin itu tidak diragukan. Jangankan melalui APBN untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang pintar di kedokteran, matematik, engineering, teknologi, dan sebagainya, studi di luar negeri. Tetapi hal itu sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo Subianto, di mana dia memberikan beasiswa kepada anak-anak kita untuk sekolah bola di luar negeri, dan itu dibiayai oleh uang pribadinya. Kalau uang pribadi saja beliau mampu menunjukkannya dan memberikan beasiswa kepada banyak anak-anak Indonesia, kenapa dengan APBN beliau tidak bisa? Dan ini saya sangat optimis dan yakin bahwa apa yang disampaikan beliau ini akan segera terwujud. Karena beliau sudah menyatakan, ya hidup ini sudah cukup, harta begitu banyak, anak cuma 1 orang dan sudah mandiri. Apa yang mau dikejar? Kecuali yang dikejar adalah amal ibadah selama di dunia, sehingga kelak ketika kita kembali kepada pangkuan Bapa di surga, hal-hal itulah yang akan kita bawa sebagai bekal untuk masuk ke surga. Dan itu beliau yang sampaikan dan nyatakan, ingin mewakafkan dirinya, waktunya, kekayaan, kecerdasan, ilmu yang dia miliki untuk bangsa dan negara. Baik sahabat sekalian, demikian saja video reaksi pada kesempatan kali ini. Kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga tidak lupa untuk yang belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan ingat sahabatku sekalian, subscribe itu gratis. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. There's nobody